Sakaloko dengan NIM B1A1222363. Adapun tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Adapun soal pertama yaitu dalam alternatif penyelesaian sengketa dikenal ada 3 pendekatan penyelesaian sengketa, yakni yang pertama ada power based, kedua right based, dan ketiga interest based. Apa yang dimaksud dengan interest based tersebut dan bagaimana perbedaan antara interest based dengan power based dan right based? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Interest based yaitu pendekatan yang fokus pada kebutuhan dan kepentingan pihak sengketa. Contohnya yaitu misalnya 2 perusahaan setuju berkolaborasi meskipun ada sengketa. Berbeda dengan power based yang dimana ini mengandalkan kekuatan, dan right based ini berdasarkan hak hukum. Soal kedua yaitu secara yuridis penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adjudikasi dan non-adjudikasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara adjudikasi tersebut dan bagaimana perbedaan antara penyelesaian sengketa secara adjudikasi dengan penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Adjudikasi yaitu penyelesaian sengketa lewat pengadilan dengan keputusan hakim. Contohnya perceraian di pengadilan. Non-adjudikasi yaitu metode lain seperti mediasi. Contohnya yaitu negosiasi langsung antara pihak berkonflik. Soal ketiga yaitu penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Konsiliasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Ini berbeda dari konsultasi yang dimana ini untuk mendapatkan nasihat, dan negosiasi ini berdiskusi langsung di antara pihak-pihak, dan mediasi yaitu proses di mana mediator membantu mencapai kesepakatan tanpa memaksa. Contohnya yaitu dalam konsiliasi, seorang konsiliator dapat mendengarkan kedua pihak dan membantu merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Soal keempat yaitu kompetensi arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Jelaskan arti dari kompetensi arbitrase tersebut dengan mengemukakan contohnya. Kompetensi arbitrase yaitu kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa seperti kontrak perdagangan. Contohnya, jika 2 perusahaan berkontrak untuk berbisnis dan terjadi perselisihan mengenai ketentuan kontrak, mereka dapat sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Namun, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase termasuk kasus yang melibatkan perkara pidana atau perceraian. Soal kelima yaitu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, apakah sengketa perceraian dapat diselesaikan melalui arbitrase? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa perceraian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian tidak dapat dibawa ke arbitrase. Soal keenam yaitu, menurut Martin Hunter ada 4 alasan penting, maka para pihak lebih memilih arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketanya, yakni yang pertama adalah flexibility, kedua focusing on the main issues, ketiga speed, dan keempat ada cost. Apa yang dimaksud dengan focusing on the main issues tersebut dan apa pula arti dari flexibility, speed, dan cost? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya.
Focusing on the main issues ini menekankan pada isu utama dalam sengketa. Flexibility, speed, dan cost ini menggambarkan proses arbitrase yang adaptif, cepat, dan lebih murah. Contohnya, perusahaan yang memilih arbitrase karena lebih cepat dan lebih murah daripada menghadapi pengadilan. Soal ketujuh yaitu, keputusan arbitrase adalah bersifat final dan binding. Apa yang dimaksud dengan keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding adalah keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak yang diberikan dan wajib dilaksanakan. Contohnya, jika arbitrator memutuskan bahwa suatu pihak harus membayar sejumlah uang kepada pihak lain, pihak yang kalah harus memenuhi putusan tersebut. Adapun dasar hukumnya yaitu dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Soal ke-8 yaitu, walaupun keputusan arbitrase tersebut bersifat final dan binding, akan tetapi upaya hukum apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jika pihak tidak melaksanakan keputusan arbitrase secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Contohnya, jika seorang debitur tidak membayar utang sesuai dengan keputusan arbitrase, kreditur dapat meminta pengadilan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Adapun dasar hukumnya yaitu pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Soal ke-9 yaitu, keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan banding tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga masih dapat dibatalkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jelaskan syarat-syarat untuk dapat membatalkan suatu keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan banding tersebut dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Syarat-syarat untuk membatalkan keputusan arbitrase yang bersifat final dan banding antara lain adanya penyimpangan pada prinsip keadilan atau jika terdapat penipuan. Contoh, pihak yang kalah dapat mengajukan pembatalan jika menemukan bahwa pihak lawan telah mengajukan kontrak palsu sebagai bukti utama dalam proses arbitrase. Dasar hukumnya bisa merujuk pada pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Soal ke-10 yaitu pengaturan hukum eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak hanya terdapat dalam perundang-undangan nasional, melainkan juga dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jelaskan persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut dengan mengemukakan dasar hukumnya. Persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional harus diakui oleh pengadilan Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketertiban sosial. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua terdapat juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 dan yang terakhir terdapat juga dalam Konvensi New York tahun 1958 yang kemudian diratifikasi melalui Kepres Nomor 34 Tahun 1991. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.